Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah atas setiap kita. Ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Kau penasehat kami, penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus menolongku di tubuh jiwa dan rohku.
bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kau ada di sini bagi kami Tuhan. Roh Kudus menuntun hidup kami. Pimpin hidupku, pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu menghidupkan jiwa kami, menguatkan setiap kami. Kau Roh Kudus, Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi kami, naungi hidupku dan jalanku. Sebab kuasa-Mu akan terjadi bagi hidup kami. Terjadi bagiku, ku sembah Kau Roh Kudus. Kau hadir di sini, menuntun hidup kami, naungi jalan kami. Terima kasih, Kau selalu ada bagi kami, menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, puaskan hati kami. Ya Yesus, kami bersyukur, Kau sungguh baik. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Amin. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi mari katakan, Engkau Maha Hadir, Kau setia. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Bersama dengan Engkau Roh Kudus, kami sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil, sebab Engkau menaungi hidup kami. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Haleluya Tuhan, kami mengaminkan pujian ini. Kuasa-Mu terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kami, Engkau yang memimpin menyertai sepanjang hidup kami.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Membuat saat ini kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu ada di hadirat Tuhan, menyembah Engkau ya Bapa dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, hamba-Mu yang akan memimpin pujian dan seluruh singers pemain musik. Tutup bungkus kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, seluruh penari dan juga Tuhan, kami seluruh jemaat yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua yang ambil bagian di dalam pelayanan, lighting, soundman dan juga LCD. Tuhan Yesus, Engkau yang akan pakai semua kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Akhirnya kami siap untuk masuk di hadirat-Mu, menikmati segala berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, mari kita akan lebih lagi memuji memuliakan Allah kita. Kita yakin dan percaya kita akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan, penuh dengan semangat agar Roh Kudus tercurah bagi hidup kita. Lawatan baru terjadi di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Roh Kudus tercurah bagi kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Setiap hari ini harinya Tuhan, hari itulah harinya Tuhan, saat pembebasan jiwa. Belenggu dosa mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib melawan setiap kita, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini harinya Tuhan, mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kami bagian dalam hari Tuhan, supaya sukacita Tuhan melimpah di tempat ini. Dia sanggup membebaskan belenggu dosa. Belenggu dosa meringankannya. Hari yang bersukacita bersorak, berlompat bagi Dia. Haleluya. Hey! Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah semuanya. Anggur baru. Berkati kiri kanan saudara, supaya anggur baru dicurahkan di tempat ini dengan sukacita. Minyak yang baru tercurah bagi setiap kita. Urapi
Penuhi sukacita Tuhan. Lebih lagi minyak baru curahkan. Dan nyatakan kuasanya. Haleluya, sama-sama katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru Haleluya. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kita yakin dan percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan bekerja dalam hidup kita. Mari buka hati lebih lagi, minta Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam hidup kita, memenuhi setiap kita. Kami rindu mendekat kepadamu Roh Kudus dan berjalan terus di dalam kehendak-Mu dan kuasa-Mu. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menambah dan suci.
kita di dada kita. Dan katakan, Roh Kudus, Engkau yang terutama ada dalam hidup kami. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh itu diam, tinggal, ada di dalam hidupmu. Jadikan itu yang utama dan yang terutama di dalam setiap hidupmu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kau berkenan tinggal diam dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa, biar jika sebentar kami akan merenungkan akan firman Tuhan, berbicara hal Tuhan kepada kami, siap mendengar, berkata-katalah bila firman itu akan menjadi kebenaran bagi kami. Roh Kudus, saya menyerahkan waktu sepenuhnya. Pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau mengiluminasi setiap hidup kami, sehingga terang itu ada dalam hati kami. Firman Engkau menjadi jelas dan menjadi kuat, menjadi rema bagi setiap kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu awal, pertengahan sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Yang percaya bersama berkata, amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh merayakan, menyambut hari penting yaitu Pentakosta. Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat luar biasa di dalam perjanjian lama. Peristiwa ini adalah sebagaimana hari raya orang-orang Yahudi, sebagaimana hari raya pengucapan syukur. Pengucapan syukur apa? Hasil panen gandum yang mereka boleh nikmati. Dan hari raya ini diperingati, dirayakan selama 7 minggu. Bisa jadi 7 minggu itu sekitar 49 sampai 50, ya 51, tetapi kata penta 5, itu Pentatauk, itu 5 kitab Taurat atau kitab 5 kitab tulisan Musa, maka Pentakosta 5 artinya ke-50. Jadi dirayakan selama 50 hari, mereka mengundang sanak saudara, keluarga, para pelayan, para pekerja, untuk apa? Untuk bersyukur. Dan mereka makan dan minum dengan bersuka cita, menyambut hasil panen yang mereka boleh dapat, jerih lelah mereka yang sudah mereka peroleh. Di dalam perjanjian baru, Pentakosta merupakan juga hari yang ke-50. Hari ke-50 dari mana? Itu peristiwa Paskah atau kebangkitan Yesus. Sama Pentakosta. Hari ini juga sebagai sebuah hari yang patut disyukuri. Tidak saja penggenapan akan firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, kalau kita baca dalam Yoel pasalnya yang ketiga ayat 28 dan 29, di sana dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku atas orang-orang, bagaimana tidak saja teruna-teruna, orang muda, orang tua, mereka akan mengalami itu pekerjaan Roh Kudus. Ada yang bernubuat, ada yang berkata-kata dalam bahasa yang lain, bahkan hal yang luar biasa. Dan itu digenapi di dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua, ya, pasal yang kedua, sudah bisa nanti melihat di dalam ayat 17 dan 18, itu merupakan penggenapannya. Itu peristiwa Pentakosta. Untuk itu mari kita akan dasari apa yang menjadi bagian tema pada minggu ini, yaitu kuasa Pentakosta bagi hidup orang percaya. Ini tema kita. Kuasa Pentakosta bagi hidup orang percaya. Mari kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja kita akan baca untuk pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan yang keempat, saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca nat yang genap bersama-sama. Bisa lihat di layar LCD juga sudah ditayangkan. Ketika tiba hari Pentakosta,
Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa yang luar biasa. Tidak saja hanya sekedar diperingati, namun hal itu harus kita syukuri. Bagaimana karya Bapa melalui kehidupan manusia lewat pekerjaan Roh Kudus itu dahsyat. Momen Pentakosta tidak bisa dipungkiri menjadi momen penting bagi kehidupan gereja dan orang percaya. Kalau kita lihat bagaimana pengaruh Pentakosta, dampak Pentakosta terhadap kehidupan para murid Yesus secara khusus, itu luar biasa. Kita melihat satu contoh bagaimana seorang Petrus, ketika Petrus dipanggil oleh Yesus dari seorang penjala ikan menjadi murid. Dan salah satunya Petrus merupakan seorang murid yang luar biasa. Kadangkala kita sedikit jengkel, kadangkala kita sedikit kecewa, bahkan kita berpikir kenapa Tuhan pilih seorang Petrus. Sampai dikenal bagaimana sebelum ayam berkokok, 2 kali dia menyangkal, 3 kali. Ketika Yesus disalib pun Petrus sembunyi dan tidak berani untuk menyatakan dirinya. Dikenal seorang yang penakut, tidak pemberani, tetapi juga tidak konsisten dengan apa yang diperkataan dan prinsipnya. Mudah berkata-kata dan lambat untuk berpikir, itu Petrus. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika Pentakosta itu terjadi, maka seorang Petrus bisa menjadi sebuah contoh teladan sampai hari ini. Bagaimana karya dan pekerjaan Tuhan yang dilakukan melalui Petrus, dahsyat. Kalau kita bisa melihat bagaimana dalam pasal 3 Kisah Para Rasul, Petrus melakukan sebuah mukjizat sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Seorang lumpuh bisa berjalan dan itu dilakukan. Ketika ada seorang yang lumpuh duduk di pintu bait Allah, seorang laki-laki. Mereka mengemis dan minta sesuatu. Lalu Petrus berkata, waktu itu dengan Yohanes, emas dan perak tidak aku punya, tetapi di dalam nama Yesus engkau akan berjalan. Dan orang itu berjalan. Bahkan kalau kita baca dalam Kisah pasal 3, terus bagaimana Petrus dan murid-murid Yesus tidak pernah berhenti. Bagaimana mereka berjalan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dari kota, dari sebuah desa. Dan mereka lakukan hanya untuk apa? Memberitakan akan Injil Tuhan. Maka dampaknya luar biasa. Kalau kita melihat di dalam pasalnya yang keempat, saudara perhatikan. Di dalam pasal yang keempat, saya ingin baca di dalam mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Coba kita baca Kisah pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang Saduki ini adalah orang yang tidak percaya tentang kebangkitan. Terus orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini orang Saduki yang paling sewot ini. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Terus, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira berapa orang saudara? 5.000 orang laki-laki. Luar biasa.
Di bagian lain dicatat bagaimana Petrus khotbah, 1 kali 3.000 orang bertobat. Tetapi hari ini kita bisa melihat juga catatan bagaimana karya Tuhan yang luar biasa melalui Petrus. Dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Bahkan sampai pada 1 kali dia ditangkap oleh imam-imam penjaga di bait Allah. Bahkan oleh orang-orang mahkamah agama yang mereka tidak menyenangi, bahkan kelompok Saduki yang sangat keras menentang ajaran murid-murid Yesus mengenai kebangkitan ini ditangkap. Tetapi yang terjadi pada diri Petrus, sudah bisa baca nanti pada ayat yang ke-5 seterusnya. Tidak ada satupun kegentaran dan ketakutan dalam diri Petrus. Bahkan di tengah-tengah sidang mahkamah agama yang dilakukan, justru disitulah kita lihat bagaimana Petrus itu bicara, bukan pembelaan dirinya, bukan lagi kepada sebuah keselamatan dirinya. Tetapi justru Petrus bicara tentang Yesus yang mati dan yang bangkit, yang naik ke surga, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Maka kalau kita baca dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, coba perhatikan. Mulai ayat yang ke-11 saya ingin baca untuk saudara. Kisah 4 mulai ayat yang ke-11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu. Wah, keras sekali kan. Dituding orang-orang Saduki, mahkamah agama, kamu yang telah membuang. Yaitu katakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu mahkamah agama, yaitu orang-orang Saduki. Dikatakan, kamu sendiri namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-12 mari kita akan baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Coba bayangkan betapa kagetnya mahkamah agama di tengah sidang yang dilakukan. Bahkan kelompok Saduki, orang-orang Farisi mungkin juga ada di situ, ahli Taurat. Mata mereka terbuka. Seolah-olah di sini kita bisa melihat bagaimana singa yang mengaum dan menggetarkan akan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lihat, ini bukan seorang Petrus yang berubah karakter. Ini bukan seorang Petrus yang memang dulu belum bertobat atau sudah bertobat sekarang tidak. Tetapi ini adalah sebuah karya pekerjaan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus, Pentakosta berdampak dalam kehidupan murid-murid Yesus. Luar biasa, dahsyat, ajaib, hingga sampai pada 1 kali kalau kita baca sejarah Petrus pun. Dia mati seperti yang dialami Yesus, bahkan disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dampak kuasa Pentakosta bagi para murid, bagi mereka itu luar biasa. Bahkan juga bagaimana dengan orang-orang yang ada di seputar, di sekitar daripada mereka. Orang-orang Kristen jemaat awal, pengikut-pengikut Kristus yang awal, luar biasa. Coba kita akan lihat dalam Kisah 4, saudara. Mulai ayat yang ke-19. Kisah 4 mulai ayat yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Waduh, ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ayat yang ke-21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab apa? Perhatikan. Sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang apa saudara? Memuliakan nama Allah. Berhubung dengan apa? Apa yang telah terjadi. Ayat berikutnya 22, mari. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu
Sudah lebih dari berapa? 40 tahun umurnya. Ayat yang berikutnya dikatakan luar biasa bagaimana kalau saudara lihat di dalam pasalnya yang keempat. Ya, mulai ayat yang ke-29 coba kita lihat. Kisah 4 ayat yang ke-29 saya ingin baca. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Berikutnya 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda untuk mujizat oleh nama Tuhan. Hambanya yang kudus. Terus 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua apa saudara? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka apa? Memberitakan firman Allah dengan berani. Umat Tuhan, jemaat, dahsyat dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka memberitakan Injil, memberitakan firman dan kebenaran. Kalau sampai hari ini, dunia boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kekristenan dahsyat tumbuh di dunia. Saya jangan lihat di Indonesia, di dunia. Dari ujung bumi, dari timur, barat, utara, selatan, Asia, Eropa, Afrika. Dan Injil dahsyat dan itu dapat diberitakan menjadi sebuah berita yang luar biasa. Maka kalau kita lihat, jujur dunia ini pun berjalan mulai tanda-tanda apa yang menjadi bagian dari para Pentakosta. Api Pentakosta itu harus kita hidupkan. Api itu sudah menyala. Sekarang ada tanggung jawab kepada gereja bagaimana kita meresponinya. Tidak cukup kita hanya merayakan 1 tahun sekali. Setelah 50 hari peristiwa kebangkitan. Dan didahului dengan ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Dan saya percaya bahwa ini bukan merupakan nafas daripada gereja Pantekosta. Tetapi Pentakosta merupakan, Pantekosta merupakan sebuah semangat kobaran api yang harus kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana dengan dampak aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya secara pribadi dan personal? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 1, ayat 13 dan 14 saya akan mulai dari nats ini bagaimana untuk penerapan aplikasi bagi kehidupan kita secara pribadi sebagai orang yang percaya Yesus. Lihat, di dalam Dia, dikatakan, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Sebab banyak saudara telah mendengar firman kebenaran. Kita sudah mendengar firman kebenaran. Yaitu apa? Injil keselamatanmu di dalam Yesus. Kamu juga ketika kamu percaya, saudara dan saya, itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu. Berapa banyak kau percaya bahwa saudara yang telah percaya Yesus dan melalui firman, melalui Injil keselamatan itu, dan engkau telah menerima Dia dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ada meterai Roh Kudus itu dalam hidup saudara. Berapa banyak kau percaya bahwa saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Dengan hal apa? Lihat ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus yang adalah jaminan bagian kita sampai kita apa? Memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Berapa banyak engkau percaya bahwa engkau sudah mengalami karya penebusan Tuhan? Yang kedua, menjadikan hidup saudara dan saya menjadi milik Allah. Seberapa banyak kita percaya menjadi milik Allah? Bahkan yang ketiga, untuk memuji dan memuliakan. Dan sampai hari ini, sebelum maut menjemput kita atau Yesus datang yang kedua kali, setiap saat dan waktu bahkan hari Minggu kita ada di gereja itu. Untuk apa? Memuji dan memuliakannya. Saya yakin ini hal yang kita sadar dan mengerti. Bahkan tidak hanya saja ini, Roh Kudus juga berkarya luar biasa dalam kehidupan kita. Maka di dalam Roma 5 ayat yang ke-5 juga dikatakan. Coba kita akan lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Sudah, seberapa banyak kita percaya bahwa dalam hidupmu, dalam hatimu ada kasih Tuhan. Karena kasih itulah kita ada di tempat ini. Kasih Tuhan itu tidak datang sendiri. Kasih Tuhan itu tidak saja langsung turun dalam hidup dan hadir dalam kehidupanmu. Tetapi ada pekerjaan Roh Kudus yang telah mengaruniakan itu dalam hidup kita. Roh itulah yang telah meneguhkan, memeteraikan, menetapkan. Bahkan roh itu yang mengerjakan. Sehingga sampai hari ini di tengah kehidupan yang susah, yang sulit, bahkan di tengah sakit penyakit, bahkan di tengah penderitaan, situasi yang sulit pun, kita masih punya pengharapan. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena ada Roh Kudus yang telah mengaruniakan itu ada dalam hidup kita. Tidak hanya sampai di sini, tetapi Roh itu selalu menyertai kita. Roh itu selalu boleh bersama-sama dengan kita. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19. Mari kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Mari kita akan baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari mana? Dari Tuhan atau Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pastikan pada pagi hari ini bahwa Roh Kudus itu ada di mana? Di dalam hidup saudara dan saya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Sepatutnya, coba selayaknya. Roma 8 ayat yang ke-14, mari kita akan baca. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 itu 1 Korintus? Iya. Mari Bapak Ibu sudah baca bersama 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita percaya bahwa kita ada anak-anaknya. Tengok kanan kiri, kita adalah anak-anak Allah. Alkitab berkata, sepatutnya, selayaknya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka marilah di hari Pentakosta ini ada jaminan, ada garansi yang luar biasa. Yang Tuhan sudah meteraikan itu ada dalam hidup kita. Bukan emas dan perak, bukan jabatan dan kedudukan, bukan kekayaan dan kehormatan. Tetapi Roh yang kudus itu yang telah dianugerahkan dalam hidup kita. Saya berdoa, biarlah Roh itu akan menyertai kita, memimpin kita, dan membawa hidup kita untuk melihat hal-hal yang benar dan besar yang daripada Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang sulit, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, bahkan tubuh kita terbatas, bahkan apa yang kita miliki terbatas, apa yang kita tahu terbatas. Tetapi Roh yang kudus yang tidak terbatas itu akan membackup kita, akan menuntun kita, dan akan menyertai kita. Sampai kita akan melihat hal-hal yang tidak terbatas itu akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak mungkin itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan hal yang sulit pun itu akan Tuhan lakukan untuk hidup kita. Hari ini kita bersyukur kita ada di tempat ini. Diingatkan bagaimana kuasa Pentakosta bagi kehidupan orang yang percaya. Itu dahsyat dan luar biasa. Api Roh Kudus itu belum padam. Maka satu ayat yang terakhir yang kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang sangat pendek sekali. Saya ingin baca untuk saudara semua. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-19. Mari kita akan baca bersama-sama sebagai nats yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Janganlah padamkan apa saudara? Roh. Roh Kudus tidak akan pernah padam. Tetapi kehadirannya
akan dapat dipengaruhi bagaimana api yang saudara boleh kobarkan dalam hidup saudara. Seringkali kita merasa bahwa api itu padam. Pekerjaan roh itu tidak menjadi jelas dan nyata. Bukan karena Roh Kudus tidak berkuasa. Tapi jangan-jangan saudara dan saya mulai meredupkan dan mulai akan memadamkan roh. Bangkitkan roh. Nyalakan roh. Biarlah api itu akan terus menyala dan berkobar ada dalam kehidupan kita. Berbahagia kita pagi ini yang mendengar firman dan percaya dan melakukan. Selamat untuk kita boleh memperingati dan merayakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama untuk merayakan Pentakosta. Hari yang penting yang patut kami syukuri bagaimana karya dan pekerjaan roh yang kudus itu hidup bagi kami. Kiranya api itu akan terus berkobar dalam hidup kami. Membakar jiwa dan roh kami. Dan akan membangkitkan semangat dalam tubuh kami. Sehingga kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar bagi kami. Untuk itu kami bersama jemaat akan bersama berdoa. Mari jemaat kita letakkan tangan kita di dada kita. Izinkan untuk hidup kami selalu hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Agar kami tidak menjadi kendor, agar kami tidak menjadi lemah, agar kami tidak menjadi kalah. Namun kami terus untuk bangkit dalam semangat hidup melalui api Pentakosta. Berkati dalam keluarga pekerjaan, karir dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa api Pentakosta itu membakar kehidupan kami. Makasih Bapak untuk pagi ini. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Yang hidup dalamku, memulihkan seluruh jiwaku.
Puji Tuhan untuk ibadah Pentakosta yang telah berlangsung hari ini. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan melalui pujian dan firman Tuhan. Mari bersama kita simak News minggu ini. Mari bersama hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 6 pagi, jam 8 pagi, dan jam 10 pagi di Gereja JKI Bethesda secara tatap muka. Dan ibadah online akan dilaksanakan jam 5 sore di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Bagi orang tua, mari bersama kita dukung kerohanian anak dengan mengajak anak-anak kita untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi bersamaan dengan ibadah raya kedua. Mari bersama bergabung dan rasakan berkat Tuhan lewat ibadah tengah minggu yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu didukung dalam doa, dapat mengisi form pokok doa yang disediakan di meja penerima tamu. Sekian News minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang berlangsung pada pagi hari. Seberapa banyak kita percaya bahwa Roh Kudus itu luar biasa itu ada dalam hidup kita. Saya bersyukur karena sampai hari ini kita kuat. Itu salah satunya karena karya Roh Kudus yang luar biasa bagi kita. Kita berdoa biar di tengah situasi yang sulit apapun, justru Roh Kudus akan menjadi semakin berkarya dahsyat ada dalam hidup kita. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita. Pak Yusa, teman-teman semua, tamborin, penari, bahkan juga multimedia, luar biasa. Juga seluruh pelayan mimbar yang pagi ini boleh mempersembahkan pujian. Nanti ibadah kedua dari Pos PI Harjosari juga menyampaikan pujian, lalu ibadah yang ketiga dari Pos PI Gedek Bandungan juga akan menyampaikan pujian. Ya, kita berharap untuk hari ini menjadi sesuatu yang baik untuk menjadi berkat untuk kita semua. Saudara, tetap jaga kesehatan, situasi masih belum aman. Terus kita bersemangat, terus kita berdoa, terus kita akan ada waktu berolahraga supaya tetap terjaga kesehatan kita, bahkan jasmani kita dengan baik, tetapi juga kehidupan rohani kita masih terus kita bisa ikuti di tengah ibadah tengah minggu. Dan juga hari Minggu kita usahakan untuk tetap berjalan dengan tatap muka dengan prokes kesehatan yang baik. Maka jangan takut untuk datang ke beribadah di gereja. Kita sudah antisipasi, sudah siapkan semua. Tergantung Bapak Ibu Saudara, pakai masker tetap. Kadang-kala memang kita bisa perhatikan nyanyi, pakai masker itu tidak enak. Tetapi situasinya seperti ini untuk kita taat dan kita tunduk. Koordinasi dengan pemerintahan juga kita terus bangun supaya semua bisa berjalan dengan baik. Itu saja mungkin harapan informasi yang ada. Hari ini juga disediakan berkat jasmani bisa dibawa pulang sebagai ucapan syukur kita di hari Pentakosta ini. Biarlah berkat itu menjadi berkat kita untuk kita nikmati dan kita syukuri sebagai bentuk kasih Tuhan itu kepada kita. Setelah pulang nanti akan dibagikan di depan di sana. Itu saja mungkin pengumuman yang ada. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak untuk ibadah yang sudah berjalan luar biasa. Kami bersyukur jika Roh Kudus itu telah dicurahkan ke dalam dunia, bahkan dalam hidup kami. Hari ini kami tidak merasa sendiri karena Roh itu diam dan tinggal dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah. Pimpinlah hidup kami, agar kami berjalan dalam jalan Tuhan, untuk kami tidak keluar daripada kebenaran dan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Kami sadar tubuh kami, daging kami terbatas, tetapi Roh yang Kudus itu yang akan memenuhi kami. Bersama dengan jemaat-Mu kami menjadi kuat di dalam ibadah, dalam kekuatan Tuhan, dalam pengharapan dan kasih Tuhan.
Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha, dalam pergumulan, dalam doa. Mereka tidak menjadi sendiri karena ada Roh Kudus yang menyertai. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Pada yang kedua dan ketiga kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan juga memberkati pos-pos P yang akan hadir dan bergabung dalam ibadah bersama kami. Jemaat, mari kita akan tengadahkan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar, yang benar, yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa pagi hari ini, selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya atas kita yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Dia singgah saja biar pujian ini. Mari jemaat bersama-sama dengan saya, kita akan angkat pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga. Sama-sama. Shalom, shalom, diberkatilah kau. Dengarkan yang daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidupmu. Tuhan baik, kasih setianya, murahannya, kebaikannya menyertai kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang luar biasa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur. Selamat hari Minggu, hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Silakan mengambil satu sejenak.